Dalam Asta Ekraf itu ada satu yang tidak kalah penting, Infra Ekraf. Sangat sejalan dengan apa yang Pak Menko AHY juga Ya. selalu sebutkan. Infrastruktur ini bukan tujuan akhir. Betul. Infrastruktur itu adalah enabler. Di sini ada 3 infrastruktur. Pak Menteri boleh pilih satu pertanyaan. Stasiun kereta. Stasiun kereta. Saya juga sempat nanya ke netizen. Kalau mau nanya ke Pak Menteri, mau nanya apa? Apa Bapak yakin bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik? Cari local hero untuk go nasional dan mengkurasi national champion untuk go global. Jadi kalau ada yang bilang tinggal di desa tapi penghasilan kota mendunia, Dunia. bisa ya? Bisa dong. Secara kualitas, akses pasar, akses pendanaan, hingga mereka bisa naik kelas. Yang penting pokoknya buat semua pelaku ekonomi kreatif nggak boleh takut untuk mencoba, harus Iya. berani muncul, Betul. berani nongol, tunjukin aja. Pegiat-pegiat Ekraf yang memanfaatkan teknologi baru seperti AI, blockchain, Internet of Things, Web3, Big Data, termasuk juga cyber security. Termasuk Oke. para hacker. Ya, hacker itu Siap belum? Tanya-tanya bersama Pak Menteri Ekrafku. Nah, kalau kita mendengar kata infrastruktur, mungkin yang pertama kali terbayang adalah jalan, jembatan, bandara, atau bahkan gedung. Nah, sementara ketika kita mendengar ekonomi kreatif, yang terbayang mungkin musik, film, fashion, kuliner, konten digital. Sekilas keduanya terlihat seperti dua dunia yang berbeda, tapi coba kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Di bandara kita mulai menemukan produk dan karya lokal. Di taman kota ada pertunjukan seni, ada kuliner, ada kegiatan komunitas. Di sejumlah daerah, Creative Hub juga mulai menjadi ruang berkumpulnya anak-anak muda dengan berbagai karya dan gagasan. Nah, pertanyaannya, apakah pertemuan ini hanya terjadi secara kebetulan? Atau sebenarnya ada yang mengorkestrasi karena ada potensi yang jauh lebih besar di baliknya? Masyarakat tentu ingin tahu, bisakah bandara benar-benar membuka pasar baru bagi produk Indonesia? Bisakah Creative Hub melahirkan usaha dan lapangan kerja bukan hanya sekedar menjadi tempat berkumpul? Dan bisakah ruang publik ikut menggerakkan ekonomi lokal tapi tetap nyaman dan tetap terjaga? Dan yang paling penting, gimana nih masyarakat bisa serta juga pelaku kreatif bisa ikut mengambil bagian? Nah, hari ini kita akan mencoba melihat lebih dekat hubungan antara ekonomi kreatif dan infrastruktur. Apa yang sudah mulai dilakukan, peluang apa yang sedang terbuka, dan sejauh mana kolaborasi keduanya bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama saya Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Tuku Rifki Harsha. Halo Pak Menteri. Halo Miss Mary, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir Makasih di udah diundang juga. podcast Inframi ya. Ini sebenarnya salah satu contoh nyata konten kreatif di ruang infrastruktur. Betul. Benar ya? Benar, ini kolaborasi antara contoh kolaborasi infrastruktur dengan Ekonomi kreatif ya. Oke, nanti kita akan lebih bahas lagi contoh-contoh nyatanya apa saja sih kolaborasi yang sudah dilakukan antara infrastruktur dan ekonomi kreatif. Tapi kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya kalau di Ekraf kan banyak banget yang dikerjakan ya. Banyak banget juga yang dirasakan. Sebenarnya flagship program dari Kementerian Ekonomi Kreatif tuh apa aja? Ya, pertama saya ingin cerita bahwa ada landasan hukumnya sebetulnya. Kenapa akhirnya Kementerian Ekonomi Kreatif juga berdiri sendiri. Jadi Presiden Prabowo melihat bahwa sekarang ekonomi kreatif ini kan berkembang sangat pesat. Ya. Tadinya kan bergabung dengan Kementerian Pariwisata. Pariwisata. Nah, ini tentu perlu juga dukungan pemerintah terhadap perkembangan ini. Karena di masyarakat dan tidak hanya di kota besar, di daerah, termasuk daerah 3T juga banyak yang 3TP juga banyak yang berkembang begitu. Jadi yang menjadi landasan kita pertama adalah kementerian ini mendapatkan penugasan juga untuk mendorong percepatan perkembangan perekonomian nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapatkan penugasan untuk juga membantu dalam pengentasan kemiskinan. Nah, yang ketiga, baru saja bulan lalu Presiden menetapkan Perpres nomor 37 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045. Memang kelihatan panjang Menuju karena kita Indonesia Emas menuju ya. Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi di situ ada lampiran 2 yang secara spesifik juga memberikan penugasan, strategi, capaian, target, dan keterlibatan lintas kementerian untuk mengimplementasinya dalam 3 tahun ini untuk tahap 1, 2026-2029. Nah, di dalam implementasinya juga ada Dewan Pengarahnya termasuk Menko Infra ada di dalam situ. Jadi itu yang menjadi landasan hukum kita. Yang kedua terkait dengan flagship, sebetulnya kan
Di Kementerian Ekraf ini ada 4 kedeputian, ada 20 direktorat, ada ratusan judul, lebih dari 100 judul program. Tetapi kalau kita intikan, sebetulnya ada 3. Apa aja tuh? Yang pertama, aktivasi desa kreatif. Oke. Jadi aktivasi desa kreatif ini dilandaskan dengan bahwa kita tahu bahwa banyak sekali desa-desa yang mempunyai potensi kreatif, bahkan sudah berkembang, tetapi perlu penguatan. Dan itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Aktivasi desa kreatif sesuai dengan judulnya bukan membangun desa kreatif baru, tetapi kami bersama berkolaborasi dengan berbagai pihak mengaktifasi, memberikan penguatan baik desa maupun kelurahan. Misalnya, kalau ada satu desa yang mempunyai potensi fashion, tentu tidak hanya cukup pelatihan peningkatan kapasitas terhadap fashion atau kemampuan dari masyarakat di desa itu untuk kualitas fashionnya saja, tetapi kan di situ juga perlu penguatan terkait dengan kekayaan intelektual, terkait dengan pemasaran, kemudian juga bahkan juga bagaimana memarketingkan secara digital. Jadi juga bisa melibatkan para konten-konten kreator dan afiliator yang ada di desa tersebut dan seterusnya. Jadi ini kegiatan yang ada di mengaktifasi desa kreatif itu bukan kegiatan yang pagi dimulai sore selesai, bukan begitu. Tetapi secara komprehensif melibatkan mungkin 5 sampai 7 direktorat di Kementerian Ekraf untuk membuat atau mengaktifasi desa kreatif itu, dan outputnya tentu adalah secara ekonomi, secara kualitas, akses pasar, akses pendanaan, hingga mereka bisa naik kelas begitu. Itu yang pertama, aktivasi desa kreatif. Dan itu bagus banget loh. Maksudnya, sorry saya sedikit motong karena saya terinspirasi banget karena memang benar zaman sekarang itu kan banyak hasil-hasil dikaryakan itu bukan di kota tapi bahkan di desa. Betul. Bahkan content creator pun sebenarnya dengan modal handphone dan signal itu justru banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan. Betul. Jadi kan kalau dulu mungkin yang kita bilang desa kreatif kan hampir semua itu kan kalau nggak desa kreatif fashion, kuliner, kria atau kerajinan. Betul. Tetapi sekarang juga banyak muncul desa yang kekuatannya di animasi, di konten digital, ada yang di desain dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat potensi dari desa-desa kreatif di berbagai daerah. Nah, yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Nah, jadi banyak sekali kreatif hub, baik yang dimiliki komunitas, dimiliki Pemda, dimiliki kampus, bahkan dimiliki oleh swasta gitu. Bahkan yang ada di kawasan ekonomi khusus di KEK itu yang juga belum optimal. Nah, instead of membangun lagi kreatif hub yang baru, nah kami melihat dan mendapat penugasan dari Bapak Presiden juga untuk mengaktifasi aset-aset yang sudah ada. Jadi dengan kembali untuk melatih, memperkuat, meningkatkan kapasitas mulai dari kualitas produknya hingga bagaimana pemasarannya termasuk di zaman digital, termasuk pendaftaran kekayaan intelektualnya ke Kementerian Hukum dan seterusnya begitu. Jadi itu tujuannya kalau yang pertama tadi masyarakat desa, kalau ini para talenta dan wirausaha yang masuk ke industri kreatif dan butuh penguatan agar bisa naik kelas begitu. Nah, yang ketiga baru yang kita beri nama Kreatif by Indonesia. Jadi kalau pernah dengar di pariwisata ada Wonderful Indonesia, nah kalau ini Kreatif by Indonesia. Oh, ada logonya itu. Ya, jadi Kreatif by Indonesia ini kita melihat bahwa banyak sekali produk-produk kreatif kita, brand-brand lokal kita yang ada di daerah. Nah, bagaimana kita meningkatkan kualitas IP lokal kita masuk ke tingkat nasional bahkan ke global. Jadi istilah kami adalah mencari local hero untuk go nasional dan mengkurasi national champion untuk go global. Nah, jadi 3 itulah yang akan menjadi flagship dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Iya, sangat komprehensif dan sangat setuju sih karena kalau kita lagi ngomongin tentang industri kreatif, sebenarnya industri kreatif itu atau ekonomi kreatif Indonesia kan is the new
engine of growth. Ya. Dan bukan hanya wacana, sudah terbukti dari Sudah hasilnya kan itu yang benar-benar keep growing dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan dan benar-benar ada hasilnya juga. Lebih banyak juga produk-produk lokal yang akhirnya mendunia. Betul. Karena akselerasi dari IP lokal tadi. Betul. Termasuk Pak Menteri salah satu yang membawa brand lokal nasi Padang ke luar negeri pun juga sekarang ada di restoran Padang sederhana. Sekarang juga membuka cabang di Singapura, di Australia, di Jerman, dan ada beberapa negara lagi yang juga terus akan kita dorong. Benar. Dan tapi saya suka karena itu sangat menyeluruh, bukan hanya brand-brand yang memang sudah established, national heroes yang akhirnya jadi global, tapi bahkan mulai dipupuk dari awal dari desa-desa, dari kabupaten, provinsi, nasional hingga global. Semua masyarakat, lapisan masyarakat semua daerah. Betul. Jadi kalau ada yang bilang tinggal di desa tapi penghasilan kota mendunia. Bisa ya? Bisa dong. Bahkan nggak perlu pindah ke kota besar kalau mereka bisa menjualnya dengan platform digital hari ini dan seterusnya. Oke. Nah, Pak Menteri pernah bilang bahwa industri kreatif ini bertumbuh dan growing, tapi butuh fondasi support infrastruktur. Nah, jadi sebenarnya support apa nih dari infrastruktur yang bisa diberikan? Jadi di Kementerian Ekraf ini kita juga ada istilahnya itu cluster program. Kalau tadi kan flagshipnya, ini clusternya yang kita sebut dengan 8 cluster program atau kita sebut dengan Asta Ekraf. Nah, di situ memang kementerian ini ada 8. Yang pertama Ekraf Data. Tentu sebagai kementerian penguatan data juga sangat penting. Itu yang terus kami lakukan agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga berbasis data, bukan yang tiba waktu tiba akal begitu, tetapi juga harus ada dasarnya begitu. Nah, yang kedua Ekraf Bijak. Nah, Ekraf Bijak ini adalah bagaimana kementerian juga bisa menghadirkan kebijakan, regulasi, bahkan insentif yang dibutuhkan, termasuk penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah saat ini banyak sekali pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang sedang membentuk dinas Ekraf. Walaupun tidak berdiri sendiri, digabungkan. Ada yang menggabungkan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada yang menggabungkan juga dengan dinas kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Tetapi mereka menaikkan nama nomenklatur Ekraf dalam salah satu judul dinasnya. Tujuannya apa? Itu juga agar para pegiat Ekraf di daerah ini juga mempunyai bapak asuh, merasa ada yang mengayomi. Dan ini juga akan membuat pemerintah daerah, DPRD, dan ekosistem di daerah juga semakin memahami apa itu ekonomi Ekraf. Dan mereka sadar bahwa pemerintah juga hadir bersama mereka. Nah, yang ketiga ada talenta Ekraf, itu lebih kepada pelatihan ada yang untuk menaikkan kapabilitas, ada juga yang untuk menaikkan income, bahkan yang kolaborasi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang keempat inilah yang salah satunya kita sebut sangat paling penting juga infra Ekraf. Nah, infra Ekraf ini bagaimana kita mengaktifasi ruang-ruang kreatif, baik yang dimiliki komunitas, Pemda, kemudian termasuk juga kawasan-kawasan ruang terbuka hijau dan biru, dan juga hingga yang kawasan ekonomi khusus yang untuk melakukan investasi, ada insentif di situ, itu juga termasuk begitu. Jadi itu yang keempat. Nah, yang kelima itu ada Ekraf Kaya, lebih kepada tentang bagaimana melindungi dan mengkomersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang kelima ada yang kita sebut dengan dana Ekraf. Itu kaitannya dengan pendanaan, pembiayaan dan investasi. Dan yang berikutnya adalah pasar Ekraf untuk memperluas akses pasar, dan sinergi Ekraf adalah untuk kolaborasi dengan berbagai pihak, apakah itu dengan lintas kementerian, apakah itu dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga pendidikan, apakah itu dengan media, apakah itu dengan asosiasi atau komunitas, apakah itu dengan bisnis swasta, BUMN dalam negeri dan luar negeri, bahkan juga yang tidak kalah penting adalah dengan lembaga keuangan. Tetapi intinya di dalam Asta Ekraf itu ada satu yang tidak kalah penting adalah infra Ekraf. Ya, itu saya suka. Karena itu
sangat sejalan dengan apa yang Pak Menko AHY juga Ya. selalu sebutkan. Beliau selalu bilang ini infrastruktur ini bukan tujuan akhir. Betul. Infrastruktur itu adalah enabler. Betul. Artinya ya kita membantu membuka akses, membuka jalan sehingga masyarakat itu lebih bisa terasa manfaatnya. Jadi sebagai enabler. Yeah. Dan menurut saya dengan kehadirannya Pak Menteri Ekraf di sini, saya melihat bukan hanya infrastruktur sebagai enabler, tapi sebenarnya ekonomi kreatif sebagai multiplier. Karena dua-duanya saling membantu. Kita Betul. membuka jalan, memberikan akses, tapi dengan kehadiran ekonomi kreatif di ruang infrastruktur, sesungguhnya itu melipat gandakan nilai Betul. yang ada dari infrastruktur itu sendiri. Betul. Nah, jadi harus berkolaborasi, Harus kolaborasi. terus-menerus. Harus kolaborasi. Oke. Nah, ini yang mungkin masyarakat selalu ingin tanya dan masyarakat selalu bilang, oke, dibangun. Terus tapi manfaatnya untuk saya apa? Yang terasa seperti apa? Nah, hari ini saya ingin nanya langsung nih kepada Pak Menteri. Tadi kan udah banyak nih strukturnya, ada juga flagship programnya, ada juga Asta, Ekraf Iya. gitu. Nah, sekarang hasil nyatanya apa saja sih yang sudah dilakukan di Kementerian Ekonomi Kreatif yang berhubungan dengan infrastruktur? Nah, Oke. jadi Oh, saya bikin permainan dikit ya, Oh, Pak permainan Ekraf. dikit, Iya, oke. biar bisa tebak-tebakan nih. Oke. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada 3 infrastruktur yang setiap hari dilihat oleh masyarakat. Oke. Nah, jadi Pak Menteri boleh pilih satu dulu. Nanti apapun yang didapat diceritakan sebelumnya apa, terus Ekraf melakukan apa dan hasilnya Ini nyatanya apa. giring ke kiri maksudnya suruh ambil kiri atau Oh boleh, bebas, Boleh. terserah. Kita kocok dulu, kita kocok. Oke, siap. Ini karena yang datang Menteri Kreatif, kita harus kreatif juga nih ngasih pertanyaan. Oke, yang pertama adalah Creative Hub. Creative Hub. Ya. Oke, dijelaskan kalau gitu sebelumnya tuh Creative Hub seperti apa, sekarang dengan kehadiran Menteri Ekraf, apa yang dilakukan dan hasil nyatanya apa? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saat ini banyak sekali kreatif hub yang memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, termasuk dari Kementerian Ekraf. Nah, kreatif hub ini ada yang dibangun mungkin dengan swadaya para pegiat Ekraf melalui komunitas-komunitasnya. Ada juga yang sudah dibangun oleh Pemda, ada juga yang termasuk tadi Pemda ini tidak hanya yang berbentuk ruangan atau gedung, tetapi ada juga ruang terbuka hijau dan birunya gitu. Nah, ini juga kita perlu melihat bahwa sebetulnya jangan sampai juga menjadi alasan kreativitas tidak berkembang karena infrastrukturnya begitu kan. Dan ini kan kita karena kalau menunggu yang ideal pasti butuh waktu. Ya. Nah, tetapi contoh ya kayak di Malang itu menarik. Komunitasnya bersatu, kemudian dengan dukungan Pemda mereka membangun yang namanya MCC, Malang Creative Center. Gedungnya cukup besar. Ini salah satu cerita sukses lah begitu bagaimana kolaborasi Pemda dengan komunitas. Itu luar biasa Miss Mary. Jadi kegiatannya itu sekarang jadi di situ bangunannya cukup besar, itu sekitar 4 apa 5 lantai, saya juga lupa, gitu. Dan dia punya ruangan-ruangan untuk setiap komunitas. Kegiatannya itu cukup banyak, bahkan ribuan kegiatan selain mengayomi ribuan pegiat Ekraf, tetapi menghasilkan ribuan kegiatan, event skala kecil, menengah dan besar untuk di Jawa Timur bahkan. Begitu. Dan itu perputaran ekonominya juga cukup besar. Nah, kami hadir juga untuk mengaktifasi kegiatan-kegiatan, pelatihan dan seterusnya sehingga itu bisa semakin hidup dan memberikan multiplier efek ekonomi terhadap tidak hanya masyarakat Malang karena ini sudah cukup besar, juga untuk masyarakat Jawa Timur bahkan nasional. Nah, kemudian juga ada contoh lain yang dimiliki kalau itu Pemda membangun, komunitas yang mengelola, bahkan sekarang kami mendapat kabar tidak disupport lagi biayanya oleh Pemda karena sudah bisa self funding untuk operasional, untuk maintenance, mereka mengatur itu dengan baik begitu. Nah, kemudian ada contoh lain kalau di daerah Jogja itu di Sleman, itu ada Sleman Creative Space, itu juga cukup menarik begitu. Nah, ketika kementerian ini masih berbentuk badan sekian tahun yang lalu, itu juga banyak kegiatan di dalam situ, termasuk ada mini bioskopnya, walaupun yang nonton hanya bisa untuk 20 orang,
ada studio podcastnya, ada studio desainnya, itu juga salah satu contoh konkret gitu. Nah, yang menarik juga pemerintah dari Provinsi Riau di Iya. Kota Pekanbaru. Ada gedung yang disediakan untuk para komunitas namanya Riau Creative Hub. Oke. Nah, cuman itu memang kita melihat masih perlu dukungan lebih banyak lagi begitu, baik itu kegiatannya maupun perlengkapannya begitu. Dan yang baru saja 2 hari lalu saya kunjungin adalah Sumedang Creative Center. Oh, di Sumedang Di juga Sumedang juga ada. ada. Oke. Bangunan sekitar 2 lantai, 3 lantai. Di situ ada kegiatan, ada ruangan yang untuk kegiatan untuk tari-tarian, ada studio musik yang bisa dipakai buat jadi studio podcast. Iya. Kemudian juga ada untuk ruangan fotografi, Iya. untuk pembatik dan lain sebagainya. Jadi memang begitu kita siapkan sebuah sarana prasarana yang baik, maka juga ekosistem dari komunitas pegiat ekraf di daerah pun akan hidup begitu, dan akan sekali banyak manfaatnya, tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk capaian-capaian para kepala daerah, karena mereka kan juga mempunyai target PDRB, pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja dan seterusnya. Oke. Dan ini salah satu contoh nyata bahwa tidak semua harus dibangun dulu dan semuanya dibangun. Ini kan existing building, tempat space yang ruang yang memang sudah ada. Nah, tapi akhirnya diaktifasi lagi dengan banyak aktivitas menghubungkan ekosistem yang memang sudah ada di situ. Betul. Dan akhirnya terciptalah ekonomi yang baru, bahkan bisa self funding dan bahkan bisa menghasilkan hasil-hasil karya-karya lainnya. Nah, ini contoh ya kehadiran ekraf ya. Oke. Nah, 2 lagi Pak Menteri. Masih. Kita pengen lihat lagi. Oke, makasih. Siap. Yang kedua adalah Stasiun kereta. stasiun kereta. Oke, dari stasiun kereta, kondisi sebelum kolaborasi apa yang dilakukan dan hasil nyatanya apa yang dirasakan? Jadi ada beberapa contoh yang kami juga bekerja sama, contohnya dengan KAI, BUMN Kereta Api Indonesia. Iya. Jadi kita tahu kan mereka memiliki ada mulai dari stasiun, gerbong kereta hingga interior dari keretanya. Nah, ketika ini contoh, ketika kami juga mendampingi untuk film animasi Jumbo, bener. Jumbo, kami bekerja sama didukung oleh KAI itu membranding gerbong kereta milik KAI. Jadi di livery, dikasih stiker dari kepala keretanya sampai hingga gerbong-gerbongnya. Dan ini kan juga mengangkat dari IP animasi ya film Indonesia, sehingga juga peminatnya semakin banyak, semakin dikenal, dan akhirnya juga kan terakhir kita dengar penontonnya lebih dari 10 juta. Betul. Pada tahun 2025. Belum termasuk yang nonton di luar OTT negeri, seperti Netflix dan bioskop-bioskop di luar negeri. Dan tentu harapannya bahwa IP Indonesia juga semakin berkembang, tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga bisa masuk ke pasar global. Dan IP itu juga tidak berhenti di film, tapi kita berharap ini bisa ada IP derivatifnya, menjadi merchandise, menjadi stationery, menjadi buku tulis, buku gambar, dan seterusnya. Jadi itu contoh satu. Yang kedua di stasiun Gambir. Ada apa? Waktu itu kita ingin menampilkan juga IP karakter lain. Ada IP si Bedil, Tuti and Friends, komik nggak jelas, itu ada jenis-jenis IP. Tai lalat juga kayaknya. Tai lalat juga di situ. Jadi kita tampilkan IP komik di stasiun Gambir. Jadi di situ ada aktivasi. Di situ mereka melihat dari dari komik-komik dari IP tersebut, tetapi juga aktivasi yang bisa foto di situ, ada karakter di situ dan seterusnya. Kemudian juga tai lalat di stasiun MRT yang ada di Duku Atas. Itu mereka kita menghadiri juga waktu itu bersama Wakil Gubernur DKI. Mereka membuat outlet merchandise sama branding, dan penjualannya luar biasa karena di stasiun Duku Atas juga trafficnya juga cukup
banyak Padat, begitu ya. dan itu juga sangat menarik. Kemudian Garuda pesawat Garuda. Iya. Kita pernah branding pesawat Garuda itu dengan IP Tahilalads. Begitu. Jadi kalau nggak salah rutenya Jakarta Bali begitu atau beberapa rute lainnya, tetapi itu juga menarik. Jadi juga sebagai pihak Garuda juga bisa melihat bahwa banyak IP Indonesia, tidak hanya IP Asia yang sebetulnya bisa bisa di branding di pesawat, dan ini juga mutual. Jadi kita juga mengangkat IP Indonesia. Iya. Lain-lain waktu itu untuk IP Games, kita juga di Terminal 3 hasil kurasi kita ada games lokal yang nggak kalah bagusnya. Jadi kita buatkan semacam Games Corner di Terminal 3. Iya. Jadi orang bisa bereksperience mencoba gamesnya di situ, dan itu juga cukup ramai. Masyarakat juga tertarik begitu sambil menunggu pesawat. Ya, cuman kita sempat berpikir jangan sampai ketinggalan pesawat gara-gara main games kan gitu. Iya, di Terminal 1 juga udah ada tuh, masih ada game corner. Masih Karena ya? kadang-kadang kalau saya ke sana tetap selalu ada Betul, station betul. khusus untuk game corner dan tempat-tempat lainnya juga Cuman semakin waktu itu kita aktif. kasih syaratnya adalah ya games lokal kan Iya. begitu. Iya. Nah yang terakhir juga kalau Miss Mary sekarang lewat Terminal 3, itu ada IP Butter Baby. Tingginya kalau nggak salah sekitar hampir 8 meter ya. 8 meter. Jadi statu 8 meter itu ikon dari Butter Baby. Nah, itu jadi itu juga mengangkat itu IP itu juga sekarang juga sedang disiapkan untuk masuk ke pasar regional seperti ke Thailand, ke beberapa negara lainnya. Jadi ini juga experience. Jadi ini yang tadi Miss Mary bilang di awal bahwa dengan mengkolaborasikan ekonomi kreatif atau produk-produk kreatif atau IP lokal kita di tempat-tempat seperti stasiun kereta api, seperti airport begitu, itu juga selain memberikan experience kepada para pengunjung dan juga itu juga bisa mengangkat dari penjualannya mereka juga, karena semakin sebagai sarana promosi. Mereka juga menjual juga sebagian dari produk-produk kreatifnya di tempat-tempat tersebut. Iya, benar. Dan Pak Menteri udah tahu nih sepertinya yang di sini apa. Karena tadi sudah Oh, beberapa udah sekalian dijawab. ya? Oh, berarti ini airport ini ya? adalah airport Oh, iya, bandara. siap. Oke, Iya, siap. udah Terima lengkap kasih. ya. Udah lengkap. Tadi udah di-spill dikit tuh Iya, airport jadi bandara. kolaborasi ekonomi kreatif di Creative Hub, bandar udara dan kereta api. Benar, Ya. karena memang Dan bandar itu udara sudah itu berjalan. juga tempat yang paling strategis sih sebenarnya kan. Ya. Banyak orang lalu lalang, apalagi dari internasional pun juga hadir. Ya. Itu ruang yang paling bagus untuk bisa men-showcase. Dan menurut saya bukan hanya men-showcase ya, banyak banget transaksi penjualan juga pasti terjadi di situ. Ya, nah jadi memang tentu kita kan tidak mungkin mengaktifasi semua, Ya. ya kan. Tetapi dengan adanya contoh-contoh yang telah sukses di beberapa airport dan stasiun kereta, bahkan sekarang di tempat-tempat lain, di stasiun-stasiun kereta lain, di airport-airport di luar Jawa, belum lagi pelabuhan-pelabuhan laut, ya kan, di pelabuhan feri Batam ke Singapura dan seterusnya, itu juga sudah semakin baik, semakin semarak, dan ini juga sebetulnya tujuannya juga kembali juga nanti kan dampaknya juga ke pariwisata, ya kan, juga ke target pemerintah terhadap jumlah wisatawan, target pemerintah juga untuk meningkatkan semakin berkualitasnya UMKM kita dan seterusnya begitu. Benar, dan membantu kita juga sebagai user ya. Karena contohnya nih kalau misalnya saya travel ke kota-kota lain di Indonesia, itu saya pasti suka banget belanja batik sebenarnya. Tapi kan waktunya terbatas. Jadi kadang-kadang tuh misalnya dari cari toko batik di sini, toko batik di sana, atau itu mau beli oleh-oleh, butuh waktu untuk beli oleh-oleh. Tapi akhirnya kan semua sekarang sudah ada. Contohnya kayak di Jogja gitu kan, udah ada lengkap, tinggal datang aja, tinggal pilih. Bahkan seringkali ada bazar UMKM di situ. Jadi memudahkan karena juga udah dikurasi dan kita lebih enak, win-win semuanya buat bandara, buat penjual, buat pembeli juga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak Menteri, kan kesempatannya besar, ya kan, udah gitu peluangnya juga sangat besar. Tapi seringkali orang tuh nanya masuknya lewat mana.
Nah, Oke. karena banyak industri-industri kreatif nih kayak tadi, wah gimana nih caranya Ya. supaya produk saya bisa ditaruh di bandara? Ya. Gimana nih caranya supaya saya juga bisa dong di showcase di stasiun? Ya. Nah, itu ada prosesnya, ada kurasinya nggak sih? Ya, jadi Gimana? sebetulnya kalau masalah kurasi tentu masing-masing aset, masing-masing pengelola itu mempunyai standar kurasi masing-masing. Begitu. Mereka punya proses kurasinya, tetapi kami juga siap memfasilitasi. Jadi ada proses kurasi yang bisa langsung dengan mereka, tapi ada juga yang selama ini memang kami bina gitu ya, kami mengikuti perkembangannya begitu. Itu kita bantu kurasi, kita coba fasilitasi, sampaikan ke Oke. mereka dan disambut baik kok oleh pengelola airport, pengelola MRT, Iya. kemudian juga pihak KAI, didukung juga dengan Injourney, itu juga sangat membantu begitu. Jadi mereka sangat terbuka, tetapi juga kita juga harus menyesuaikan juga dengan standar kualitas Standar. yang mereka sudah tentukan. Tapi kalau masih kurang ya tentu kita bimbing lagi bagaimana Oke. kualitasnya bisa ditingkatkan sehingga mereka juga bisa masuk dan mempunyai kesempatan yang sama untuk penjualan produknya bisa semakin baik dan dikenal semakin banyak orang gitu. Oke, dan ada jalur aksesnya ya? Ada, Step by step-nya bisa juga kita ya. dampingin itu. Iya. Dan sebenarnya seperti yang kayak tadi Pak Menteri bilang sih, bahwa IP lokal kita heroes, Iya, local heroes local dulu, heroes local heroes baru harus go jadi nasional. habis itu National national champion, baru go jadi global. global. Iya. Nah, jadi kan di situ sangat jelas tuh bahwa pertama ya kamu juga harus menjadi local heroes dulu nih. Iya. Jadi kamu harus menjadi top of mind di bidang itu di daerah lokal kamu dulu. Iya. Nah, setelah itu dibawa ke kota, Betul. mungkin dibantu difasilitasi sehingga itu bisa menjadi champion. Yes. Nah, baru dari championnya bisa dibawa global. Betul. Jadi memang ada prosesnya dan juga memang ada langkah-langkahnya ya. Iya, peningkatan kualitas peningkatan kan kualitas. terus harus dilakukan. Gitu. Betul, betul. Karena kan kompetisi juga sangat Benar. ketat, apalagi kita juga ingin nggak kalah sama produk-produk luar yang masuk terus kan begitu. Nah inilah di sini kita juga harus juga melihat bagaimana untuk terus memperbaiki kualitas kita. Yang penting pokoknya buat semua pelaku ekonomi kreatif nggak boleh takut untuk mencoba, harus berani muncul, Betul. berani nongol, tunjukin aja. Iya. Dan saya yakin ekonomi kreatif juga selalu memberikan kesempatan untuk membuka peluang untuk mereka datang hadir nunjukin produknya, Betul, berkolaborasi, betul, bahkan betul, ikut pelatihan, Iya. gitu ya Pak Menteri Iya, ya. iya. Oke, nah ini ada 3 tempat infrastruktur yang memang sudah sudah dikolaborasikan dan dilakukan oleh Ekraf. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mau nanya ke netizen. Oke. Ya, saya sempat nanya nih, kalau kamu bisa memilih kira-kira ruang infrastruktur apa sih yang sering kamu lihat, tapi menurut kamu itu butuh sentuhan ekonomi kreatif. Nah, jadi kita lihat dulu pertanyaannya ya biar bisa ditunjukin ke Pak Menteri. Oke, ya jadi pertanyaannya adalah apa infrastruktur yang paling perlu sentuhan kreatif? Ya. Nah, mau ditebak nggak kira-kira yang jawaban netizen apa Pak Menteri? Di antara 3 ini bukan? Di antara 3 ini, sesungguhnya ketika saya lihat hasilnya, saya cukup kaget karena di luar dari 3 ini. Oh, Kita lihat dulu hasilnya. oke. Dan hasilnya adalah Ruang terbuka hijau dan biru. betul. RTHB. RTHB. 57%. Lebih dari Ingin setengahnya. agar itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kreatif Dan ada sentuhan kreatif. dan sentuhan Iya. kreatif. Jadi ini menjadi salah satu hal yang masyarakat mungkin inginkan ya. Jadi mungkin bukan hanya di bandara, bukan hanya di stasiun, tapi Betul. di ruang terbuka hijau. Ya. Nah, gimana nih melihat data ini, terus rencananya seperti apa atau mungkin ada yang sudah dilakukan? Ya, jadi pertama saya juga mengapresiasi karena pemerintah daerah tidak hanya di Pulau Jawa sebetulnya, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, itu sudah banyak yang mulai mengaktifasi. Ya, mulai pertama kan tentu diperbaiki dan mengaktifasi ruang terbuka hijau dan biru ini, RTHB ini, untuk digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan kreatif. Oke. Contoh itu kami pernah hadir di Produk Lokal Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Kota Batu. Nah itu yang diaktifasi itu namanya Among Tani. Oke. Itu lokasinya di samping Balai Kota. Di situ kegiatannya waktu itu malam hari. Di situ mulai ada
ya pameran dari produk-produk kreatif hingga pagelaran musik dan film di situ. Jadi dari para pegiat ekraf lokal. Itu contoh pertama. Yang kedua itu di tahun lalu saya ke Banten Creative Festival. Oke. Itu ada alun-alun barat kota Serang di Banten, itu juga puluhan ribu orang datang. Di situ juga dikolaborasikan, ada pertunjukan musiknya, tapi juga produk-produk fashion lokal gitu ya, itu kuliner hadir di situ juga. Itu juga RTHB, tapi yang saya dengar sekarang lagi mau diperbaiki lagi, mau dibaguskan kembali begitu. Jadi juga mungkin ke depannya juga bisa lebih nyaman lagi untuk pengunjung. Kemudian kami juga ada kerjasama MOU untuk dengan Peruri yang di Blok M, di sampingnya apa namanya, nama areanya itu Blok M Blok. M Block ya. Itu kan ada Taman Kota Peruri. Iya. Nah itu juga disiapkan juga untuk bisa diaktifasi berbagai kegiatan apa namanya untuk dilakukan, ya bisa musik, bisa pertunjukan begitu. Dan juga kalau di luar Jawa saya juga pernah di lapangan Hirak di kota Lok Semawe itu juga. Oke. Ya jadi itu lapangan besar gitu, sekian hektar dirawat, tetapi juga dibuka ruang seluas-luasnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif. Artinya, ya itu tadi di awal bahwa pemerintah daerah juga sudah melihat itu. Iya. Jadi tidak hanya bersandar ruangan, gedung begitu, walaupun itu juga penting, tetapi bagaimana mengaktifasi RTHB yang ada di berbagai daerah. Tapi tetap harus bertanggung jawab, harus dijaga juga ya. Jangan sampai justru merusak yang memang sudah kebersihannya, harus dijaga, keindahannya, Iya. ya mungkin lightingnya gitu kan, dan fasilitas-fasilitas lain, termasuk juga toiletnya harus bersih. Terus dijaga. Sanitasi penting. Iya. Tapi senang loh Pak Menteri memberikan contoh, itu bukan hanya di kota-kota besar aja, bukan hanya di Jakarta aja, tapi bahkan kan Jakarta udah banyak sekali kan contohnya. Bener. Tapi kayak di Batu atau bahkan di Lok Semawe gitu. Jadi itu banyak. kan merata. Di Sulawesi juga sudah mulai, waktu kita ke Makassar juga ada tempat di Banjarmasin juga ada begitu. Jadi tetapi itu kembali perlu diaktifasi, makanya kita dorong yang program flagship kita tadi untuk aktivasi Creative Hub. Karena itu Creative Hub itu bukan berarti selalu ruangan tertutup, tetapi juga di RTHB yang ada di berbagai daerah. Iya, dan justru zaman sekarang orang itu justru lebih menikmati yang benar-benar terbuka. Ruangan terbuka itu feel-nya berbeda. Betul. Kayak tadi Pak Menteri bilang Blok M, karena kan kebetulan saya sebenarnya orang Jakarta Barat ya, jadi saya jarang ke Jaksel gitu. Halo teman-teman Jaksel gitu. Tapi suatu saat saya pikir pengen datang gitu kan ke Blok M, terus saya ngeliat wah ini bagus banget karena sangat hidup, banyak kuliner yang enak, walaupun harus ngantri lama gitu kan. Tapi sangat hidup dan itu sangat sangat membumi gitu. Jadi ada yang harganya juga sangat ekonomis, masih makannya juga rame-rame, ada juga brand-brand yang besar. Brand fashionnya juga keren-keren. Brand fashionnya juga keren-keren. Sepatunya keren-keren, bajunya keren-keren. Harganya terjangkau tapi nggak kalah kualitasnya dengan yang dari luar. Bener, jadi saya ngeliat itu wah happy banget gitu. Belum event-event yang suka aktivasi-aktivasi di situ. Dan sepertinya dari kesuksesan yang ada di Blok M dan M Block dan sekitarnya itu akhirnya mungkin menginspirasi tempat-tempat lainnya di Jakarta kan. Ada pembaharuan. Saya dengar-dengar juga Pasar Baru juga nanti mau di Kota Tua juga gitu. Nah itu semangat itu juga terjadi sebetulnya di berbagai daerah. Ya, cuman kan dengan mungkin keterbatasan anggaran dan sebagainya mereka bertahap. Nah disinilah kami berkolaborasi juga secara bertahap juga mensupport daerah-daerah yang menginginkan kreatif hubnya juga semakin berkembang begitu. Iya, dan dengan seperti itu akhirnya membuat orang lain juga bergerak, nggak cuma pemerintah doang, tapi kan pihak swasta pun juga ikut bergerak. Betul. Jadi kolaborasi itu terjadi dan akhirnya manfaatnya juga dirasakan semuanya. Gitu. Wah, happy banget nih kayaknya kalau ada sentuhan-sentuhan kreatif seru. Nah, selain polling Pak Menteri, saya juga sempat nanya ke netizen. Ini kebetulan bakal ada Pak Menteri nih. Kalau mau nanya ke Pak Menteri mau nanya apa? Gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama dari @kuni_faiz.
Bagaimana strategi agar produk kreatif Indonesia bisa menembus pasar global? Oke. Nah, Jadi kembali, jadi biar nggak bingung-bingung, flagship kita tadi saya katakan 3, aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan yang kreatif by Indonesia. Jadi kalau pertanyaan bagaimana strategi agar produk kreatif Indonesia bisa menembus pasar global, jadi kembali saya sampaikan bahwa kementerian atau pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kami mempunyai mitra, komunitas, asosiasi, itu hingga lebih dari 150 lah begitu. Jadi biasanya pertama kami bersama asosiasi melakukan penguatan. oke. Penguatan kira-kira apa yang dibutuhkan termasuk juga dengan Pemda begitu. Penguatan apa sih yang diperlukan oleh ekosistemnya atau komunitasnya atau anggotanya begitu. Nah, kemudian setelah kita lakukan penguatan, kita tingkatkan kapabilitasnya, kemudian biasanya kita lakukan juga semacam bootcamp. Ya, bootcamp, pelatihan ataupun peningkatan kapasitas hingga juga ketika bootcamp ini juga termasuk melihat negara tujuannya kemana. Kita juga melibatkan Kemlu. Ya. Bicara dengan Kemlu, dengan Kementerian Perdagangan, kalau masuk produk seperti ini cocok nggak sih ke negara itu? Apa sih kendalanya? Oke. Apa sih aturan regulasi yang memungkinkan atau tidak memungkinkan dan seterusnya. Dan setelah itu terkurasi, baru kita bawa ke pasar internasional. Contoh konkret misalnya setiap tahun itu di Jerman ada namanya Gamescom, event games paling besar di dunia. Iya. Besar, jadi wah mungkin 5 kali dari ICE BSD. Oh, kira-kira wow. sebesar itu. Nah, itu dalam event tersebut kita membawa waktu itu kita kolaborasi juga dengan beberapa instansi lainnya, membawa sekitar 10 games developer Indonesia. Jadi games developer yang sudah kita kurasi, mereka juga sudah sudah cukup baik begitu, mempunyai produk-produk sebelumnya. Kita bawa ke sana, dalam 4 hari mereka menampilkan, kita buka pavilion Indonesia, menampilkan produk mereka, contoh-contoh yang mereka akan buat begitu. Dan itu di bulan, kalau nggak salah saya di bulan Agustus apa September begitu. Nah, kemudian mereka masing-masing ketemu calon investor, mungkin sekitar 10 sampai 15 calon masing-masing itu. Kemudian mereka pulang, mereka lengkapin dokumen, pertanyaan-pertanyaan dari investor tersebut. Di Januari masuk investasi tersebut, di bulan April tahun ini mereka rilis, salah satu di antaranya itu dalam 7 hari investasinya kembali yang dimasukkan oleh investor tersebut. Waktu itu jumlahnya sekitar 300.000 US untuk ke namanya Gambir Studio, gamesnya namanya Kuloniku, tentang orang bikin masak bakso gitu. Oh, aduh lucu banget. Gitu. Nah, yang menarik, yang mendownload itu hampir paling besar itu justru dari Amerika, kedua Cina, kedua Cina, kemudian yang ketiga itu dari Brazil, baru Indonesia, Thailand, baru Jerman dan Amerika. Jadi itu kalau pertanyaannya, tetapi itu tidak hanya di sektor games. Iya, benar. Begitu juga para animator. Para animator itu Desember lalu kita juga mengirimkan yang sudah kita kurasi sama-sama yang terbaik untuk dibawa ke Comic Con. Itu juga event besar untuk bertemunya para animator. Jadi yang bisa gambar atau jago bikin gambar ini, yang udah itu nanti ketemu di sana. Apakah itu cocok untuk ke film animasi, apakah itu untuk buat desain produk misalkan, ataukah itu karakternya bisa dipakai untuk lain. Nah, akhirnya mereka bisa berkolaborasi lintas subsektor untuk ekosistem dari animasi itu sendiri. Begitu. Terus kemudian ada juga kalau pernah dengar Sour Sally frozen yogurt, bener. itu kan buatan Indonesia yogurt itu. Itu kami juga turut memberikan semangat beliau itu pemiliknya yang saat ini Doni, juga ya. Doni, kenal kan Doni? Sahabat-sahabat. Ya, nah Doni ini juga alhamdulillah sudah mendapatkan partner bisnis untuk yang mau membuka franchise-nya 40
outlet, 48 outlet di Filipina, Oke. 15 di UAE, dan 15 outlet juga untuk di Saudi. Begitu. Wow. Dan kabarnya itu sebagian, mungkin setengah dari raw materialnya itu dikirim dari Indonesia. Iya. Dan juga kemungkinan setiap outlet untuk menjaga kualitas paling tidak ada satu orang Indonesia bekerja di sana. Begitu. Jadi itu contoh dari berbagai beberapa subsektor yang ada gitu. Selain itu tentu kita juga ada program namanya Aircraft Business Forum yang membawa para pegiat-pegiat aircraft, selain kita masuk ke dalam event-event yang diselenggarakan di berbagai negara, tetapi kita juga bekerja sama dengan Kemlu, kita hadir ke sebuah negara, kemudian kita membawa para pegiat-pegiat aircraft, terus kemudian kita pertemukan, kita undang juga untuk business matching dan seterusnya yang kita sebut dengan Aircraft Business Forum. Oke, jadi kesempatan itu selalu ada. Ada. Tapi untuk sukses kan nggak cuma butuh kesempatan, Iya. tapi harus ada kesempatan, kemampuan, dan kemauan. Betul. Makanya harus memampukan dulu nih, Betul. dan harus mau untuk bisa belajar, beradaptasi, atau bahkan mungkin merubah menjadi yang lebih baik gitu daripada yang mungkin sebelumnya dilahirkan kan. Iya. Jadi harus ada 3 proses itu. Siap, lanjut tanya ke berikutnya Pak Oke. Menteri. Oke, dari @officialkiva, UMKM di Indonesia jumlahnya sangat besar, tapi banyak yang kesulitan naik kelas. Apa strateginya dari sisi aircraft? Oke. Nah ini sebenarnya agak nyambung dengan yang tadi ya, untuk Ya. menjadi global kan harus naik kelas. Apa aja yang dari Ya, jadi Miss Mary, kalau kita melihat bahwa pegiat aircraft itu secara umum ya, tanpa bermaksud mengecilkan, tetapi kan ada levelingnya. Ada yang kelasnya masih di rintisan, ada yang kelasnya berdaya, ada yang mandiri. Kalau rintisan itu dia sudah berkreasi, tapi masih produksi dan distribusi awal. Pendekatannya biasa inkubasi. Oke. Oke. Tapi ada yang kelas berdaya, ini dia ciri-cirinya udah produksi, udah distribusi, udah konsumsi, udah konservasi, tapi perlu diakselerasi. Oke. Jadi yang rintisan biasanya pendekatannya inkubasi, kalau yang berdaya pendekatannya adalah akselerasi. Nah, yang sekarang juga banyak terjadi adalah kalau rintisan itu mungkin banyak kementerian lembaga yang juga mendukung, CSR swasta juga ke program inkubasi, Pemda juga di situ begitu. Tetapi banyak yang kelas berdaya yang selama ini udah berdarah-darah sendiri, udah di titik ini, kalau tidak diselamatkan dia akan turun kelas kerintisan dan gulung tikar. Padahal kalau disentuh dikit lagi dia bisa masuk ke tingkat nasional bahkan ke tingkat global. Oke. Nah, yang berdaya ini perlu kita kurasi. Oke. Supaya kita tahu mana yang ini. Nah, kurasinya dengan siapa? Kurasi bisa dengan Pemda, bisa kurasi dengan asosiasi. Untuk apa dikurasi? Untuk kita scale up. Scale up apa? Scale up akses pasar, akses dana, termasuk kualitas produknya. Yang kedua, terus diapakan? Kita perkuat komersialisasi IP-nya. Bisa sampai di mana nih IP-nya kita komersialisasi? Kemudian diapakan? Dibantu promosi jejaring, promosi dan networkingnya. Nah, setelah kita kurasi, kita perkuat komersialisasi IP-nya, kita scale up akses pasar dan pendanaannya, bantu promosi jejaringnya, dorong dia untuk masuk ke kelas nasional ataupun ke kelas global. Nah, jadi kementerian ini tugasnya ada 2. Satu adalah menginkubasi yang kelas rintisan, dan yang kedua juga mengakselerasi yang sudah berdaya. Karena 2 ini penting, karena kan teman-teman dari netizen juga sering bilang, kapan sih IP-IP Indonesia bisa seperti Korea dengan K-popnya? Kapan sih bisa seperti Disney Animation begitu kan? Kapan sih bisa seperti gamesnya seperti Mobile Legends-nya Cina dan seterusnya begitu. Nah, disinilah kita memetakan yang rintisan berdaya dan mandiri ini, semua energi kita juga tentu harus membantu mereka sehingga semakin banyak IP Indonesia go global. Oke. Sebenarnya ada indikator terukurannya nggak sih sebenarnya ketika sebuah kayak proyek infrastruktur atau mungkin yang kayak tadi dengan industri kreatif. Nah, jadi untuk indikator menunjukkan bahwa ini tuh berhasil loh, ini sukses. Apakah dari jumlah lapangan kerja yang lebih banyak? Apakah mungkin dari penghasilannya jadi lebih besar? Jadi kan setiap
kementerian itu kan ada raportnya yang dilihat presiden dan diatur dalam RPJMN disusun oleh Bappenas. RPJMN 2025-2029. Istilahnya itu raportnya disebutnya IKU, indikator kinerja utama. Nah, ada 4 sebetulnya IKU atau KPI atau raport Kementerian Ekraf. Itu yang pertama adalah jumlah investasi ekonomi kreatif di Indonesia. Yang kedua adalah ekspor ekonomi kreatif, ekspornya. Yang ketiga tenaga kerjanya sama kontribusinya terhadap PDB. Dan semuanya dari sektor Ekraf. Begitu. Nah, hasilnya itu cukup 2025 juga cukup signifikan. Progresnya, trennya sangat positif. Jadi contoh kementerian ini investasi Ekraf ditargetkan di 2025 itu adalah 136 triliun rupiah. Nah, capaiannya berdasarkan data BPS kami diberitahukan di awal tahun ini adalah 134% dari target. Dan Melebihi, itu melebihi sekitar 183 triliun. Dan hampir 10% dari investasi dari luar yang masuk ke Indonesia saat ini masuk ke sektor Ekraf. Artinya internasional juga semakin percaya untuk berinvestasi ke sektor Ekraf di Indonesia. Itu dari investasi. Ekspor juga demikian. Ditargetkan 26 miliar US dollar, capaiannya itu 32 miliar US dollar, itu sekitar 120% dari target. Artinya apa? Bahwa produk kreatif Indonesia juga semakin diminati di pasar global. Begitu. Nah, yang ketiga tenaga kerja Ekraf. Tenaga kerja Ekraf ini ditargetkan 25,5 juta untuk tahun 2025. Capaiannya adalah di 27,4 juta orang bekerja di sektor Ekraf atau 107% dari target. Yang menarik dari tenaga kerja Ekraf, 63% Gen Z dan milenial. Iya, saya udah tebak pasti. Dan 58% perempuan. Perempuan kan? Iya, perempuan. Ini salah satu dari 58 Yes, saya termasuk salah satunya pelaku ekonomi Jadi, kreatif. Jadi sektor ini sangat inklusif, gitu saya melihatnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap PDB. Jadi ditargetkan berkontribusi terhadap laju pertumbuhan PDB itu 5,5, capaiannya sekitar 6,8 atau posisi kita kalau terhadap PDB nasional itu sudah 7,3%. Jadi kalau mungkin pernah mendengar Bapak Presiden menginginkan Indonesia di 2029 pertumbuhan ekonominya 8%. Nah, insya Allah sektor Ekraf dapat berkontribusi 8%, melampaui 8% sebelum tahun 2029. Amin. Lebih bahkan kalau kita ngelihat potensi growth-nya sekarang ya tadi kan new engine of growth. Dan cara itu penghitungannya sangat-sangat kan saya datang ke BPS. Bagaimana cara menghitungnya? Karena saya kan termasuk yang mau melihat semua by data. Nah, itu dihitung dari 238 KBLI. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada yang berkaitan dengan sektor Ekraf. Tetapi pihak BPS menyampaikan bahwa kalau dilihat dengan semakin banyak pekerjaan baru di sektor Ekraf, maka kemungkinan tahun depan akan ada tambahan KBLI yang terkait dengan Ekraf ini mungkin antara 25 sampai 50 KBLI baru lagi. Jadi ini potensinya sangat luar biasa dan semakin banyak lapangan kerja baru yang terkait dengan sektor Ekraf. Benar dan setuju dan selalu senang kalau ngelihat lebih banyak lagi wanita jadi lebih berdaya. Karena apalagi yang semangat yang afiliator gitu kan. Banyak ibu-ibu kan. Benar. Jadi live commerce. Benar. Itu banyak anak-anak muda dan ibu-ibu juga bisa cukup berkreasi di situ. Dan penghasilannya bisa berkali lipat dari UMR loh. Oh iya. Benar. Karena kan kalau zaman dulu mungkin orang kan selalu berpikir wanita ujung-ujungnya cuma dapur, sumur, kasur gitu kan. Betul. Tapi jangan salah, zaman sekarang di dapur, di sumur, di kasur pun kita bisa menghasilkan. Iya kan, di dapur kita bisa masak-masak, habis itu bisa jualan. Bisa jadi konten ya kan. Terus di kasur pun kita juga bisa tadi bikin konten, kita bisa jahit. Jadi sebenarnya dengan adanya industri kreatif yang sekarang sedang berkembang dan bertumbuh, selalu ada ruang untuk bisa berkarya dan bisa dimonetisasi gitu. Dan akhirnya menghasilkan penghasilan buat keluarga juga kan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Menteri. Oke, ini dari
Silmi Madiansang. Apa Bapak yakin bisa membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik? Jawabannya insya Allah. Nah, tapi kita kembali menjawab itu kan juga dengan data. Jadi kalau kita lihat semakin banyak generasi muda bekerja ke ekonomi kreatif. Jadi jumlah tenaga kerja ekraf ini kita lihat data 5 tahun terakhir. Ya. Itu peningkatannya per tahun antara 1 sampai 1,5 juta orang. Dan terakhir di tahun 2025 adalah 27,4 juta yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian itu data pertama, jadi kenaikannya cukup signifikan. Yang data yang kedua yang kita lihat, yang kedua adalah tadi 63%-nya adalah Gen Z milenial dan 58% perempuan. Nah data yang ketiga, pengangguran terbuka di Indonesia kan 7,5 juta orang. Ya. 82%-nya Gen Z dan milenial. Nah kalau di sini pegiat ekraf mayoritas didominasi adalah Gen Z dan milenial, terus di sisi lain pengangguran juga mayoritas atau 82% Gen Z dan milenial, sebetulnya ini bisa dijadikan juga solusi untuk menurunkan angka pengangguran. Betul. Kenapa? Karena Gen Z dan milenial itu pertama digital native. Ya. Yang kedua infrastruktur digital kita hampir dikatakan juga cukup baik di berbagai daerah, ya kan? Udah mulai masuk ke daerah-daerah begitu, ke pedesaan-pedesaan begitu. Nah, yang ketiga, mereka ini kan generasi muda ini kan tidak mau dalam sistem yang kaku, ingin fleksibel waktu kerjanya. Benar. Work from anywhere. Anywhere, ya kan gitu. Nah, yang keempat, mereka ingin kerja sesuai dengan passionnya, sesuai hobinya. Dan yang kelima, mereka ingin punya penghasilan yang tinggi, yang berkali lipat dari UMR di daerahnya. Jadi di zaman itu too good to be true tuh, pengen kalau kerja zaman, dimanapun terserah sesuai. Kalau zaman kita dulu tuh nggak mungkin gitu bisa kan? dimarahin orang tua, kamu ngayal apa gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang, zaman digital sangat mungkin begitu. Dan inilah yang kita lihat bahwa ekonomi kreatif sesuai tadi pertanyaannya, apakah bisa dibawa untuk membawa ke arah ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah insya Allah, makanya Presiden juga segera mengeluarkan perpres terkait dengan rencana induk ekonomi kreatif ini, gitu, dan melibatkan berbagai kementerian. Ada 4 pengarah di situ, ada 4 Menko, kemudian ada 22 kementerian yang bertanggung jawab dalam mengimplementasinya. Semuanya didukung untuk pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, begitu, sehingga arah ekonomi yang tadi ditanyakan atau membawa ekonomi Indonesia tadi juga bisa bersama-sama begitu. Karena kan kita tidak hanya bikin kebijakan terus dilepas gitu, tapi bagaimana ini ada strateginya, ada targetnya, target outputnya, siapa terlibat apa, melakukan apa, terus bagaimana dengan pemerintah daerah dan seterusnya. Dan ini harus terintegrasi. Memang tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi paling tidak sudah ada arah, koridor, dan tinggal kitanya mau atau tidak menggunakan kesempatan ini. Karena banyak sekali negara-negara besar sekarang sudah beralih juga dari ekonomi yang tadinya hanya mengambil dari sumber daya alam. Sekarang mereka nyari yang sustain, yang green, begitu kan, dari hasil termasuk dari kreativitas. Gitu. Dan Indonesia saya rasa dengan akar budaya yang kuat, banyak sekali kalau hulunya itu kebudayaan, kan hilirnya itu dengan sentuhan inovasi, kreativitas, dan teknologi, disitulah ekonomi kreatif begitu. Dan kalau dilihat budaya kita dari Sabang dan Merauke, banyak sekali turunannya yang bisa kita manfaatkan untuk lapangan pekerjaan, untuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setuju, dan ini makanya bahkan ada Rindekraf 2026 sampai 2045 yang akhirnya memperluas sektor Kementerian Ekraf ini menjadi 21 subsektor. Betul. Jadi nggak cuma 17 aja, ada 4 tambahan termasuk content creator sekarang sekarang udah lagi. ada. Jadi kan kalau teman-teman kan pasti tahu dulu ada 17 subsektor. Begitu. Kemudian sekarang ini Bapak Presiden melihat yang anak-anak muda lagi senang itu juga dimasukin lagi. Ada 4 subsektor yang sekarang dimasukkan menjadi tambahan subsektor baru.
Pertama adalah modifikasi otomotif. Wah, sekarang termasuk jadi Jadi yang subsektor. custom motor, Vespa, mobil itu Iya. yang bikin knalpot, velg mobil, roll bar, Termasuk ya. itu termasuk Masuk aksesorisnya. overlanding juga nih. Oh iya, overlanding juga termasuk. Oke. Kemudian yang kedua teknologi baru. Nah teknologi baru ini pegiat-pegiat aircraft yang memanfaatkan teknologi baru seperti AI, AI. blockchain, Internet of Things, Web3, Big Data, termasuk juga cyber security, termasuk Oke. para hacker. Ya, hacker itu kita lagi dorong untuk ada asosiasinya. Terus kemarin kita support juga mereka bikin kompetisi, tetapi kompetisinya juga semacam pertandingan e-sport. Jadi Iya, iya. ada semi entertainmentnya Dibina, begitu. tetap dibina ya Ya, hacker-hacker dan ini ya. jadi supaya juga mereka juga, karena mereka juga Potensi. diperlukan juga untuk mengetes kekuatan atau keamanan dari sistem yang keamanan dimiliki, yang apakah dibuat yang ya. dimiliki perbankan, apakah swasta begitu. Jadi Oke. itu bisa berkolaborasi juga dengan para hacker begitu. Menarik sekali. Kemudian Yang yang ketiga adalah konten digital. Oke. Di situ isinya para konten kreator, afiliator, live commerce dan lain-lain begitu. Nah, yang keempat yang baru itu voice over atau suli suara. Voice over. Voice over Oke. kan voice over apakah untuk melatih suaranya, apakah itu untuk iklan atau mengisi animasi atau untuk jadi penyiar radio dan seterusnya begitu. Jadi voice termasuk para konten kreator kan juga harus melatih voice overnya. Oh iya. Iya kan? Biar ngomongnya Supaya bisa jualannya lebih bulet. atau live commerce-nya juga semakin menarik kan? Gitu ya. Biar semakin dagangannya juga menarik gitu, disampaikannya dengan happy kan. Miss Mary kan tahu pas suara harus happy gimana, harus ini gimana. Nah, ini juga Oke. voice over itu menjadi sesuatu yang perlu kita kembangkan. Menarik. Jadi sekarang lebih luas lagi karena lebih banyak lagi yang bisa dihasilkan pastinya. Iya. Oke. Jadi Indonesia terang, sangat terang dan ke arah yang lebih baik. We are on the right track. Ya hanya butuh orang-orang yang juga ikut percaya dan ikut menjalaninya. Iya. Karena kan ini bukan hanya tugas Yang penting pemerintah energinya aja. harus positif. Energi harus positif. Semangat, Benar. positive thinking. Benar, ya. Karena peluangnya banyak, tetapi butuh kolaborasi kita bersama. Benar, dan itu kolaborasi itu penting banget Pak Menteri. Karena kan ini bukan hanya tugas satu menteri aja atau kementerian aja atau tugas pemerintah saja, tapi kan juga ada peran dari masyarakat, peran dari swasta, peran dari akademisi, semuanya ikut membantu sehingga kita bisa sama-sama growing dan sama-sama merasakan manfaatnya. Betul. Berarti terakhir nih untuk dari Pak Menteri, apa pesan untuk masyarakat yang sekarang sedang nonton, gimana mereka juga bukan hanya menikmati tapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ya, jadi kan kalau kita lihat bahwa peluang ekonomi kreatif ini kan sangat besar, sangat luas, terutama di zaman digital. Jadi kita tidak hanya bilang bahwa ini hanya anak muda, ternyata banyak ibu-ibu yang berkembang penghasilannya juga dari ekonomi kreatif. Tapi kalau dibilang anak-anak muda harus, banyak anak-anak muda yang belum S2, belum S1, belum kuliah, tapi dari SMA juga udah bisa mempunyai penghasilan di zaman digital ini, di zaman ekonomi kreatif ini begitu. Dan juga, tetapi memang mereka perlu dukungan gitu. Tapi juga jangan sampai ketergantungan, wah nggak ada ruangan, nggak ada fasilitas. Itu sekarang banyak, tetapi tentu kita harus mencari tahu. Mau belajar, kemudian juga berkolaborasi, cari komunitasnya, cari asosiasinya, cari pemerintah daerahnya kalau mereka peduli begitu. Dan tentu juga kita mendorong, berharap bahwa semakin banyak desa-desa kreatif berkembang, semakin banyak ruang-ruang kreatif berkembang, termasuk ruang kreatif terbuka. Ruang terbuka hijau biru di daerah untuk diaktifasi sehingga semakin banyak pegiat kreatif bermunculan di daerah. Sebetulnya sudah muncul, cuman kita belum sadar saja potensi mereka, bahkan mungkin tidak hanya bisa bermanfaat untuk nasional, tetapi juga dikagumi oleh luar sebetulnya. Tetapi itu perlu juga pendampingan. Jadi mari kita dukung industri kreatif Indonesia karena
Presiden sangat meyakini bahwa ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Oke. Dan ditunggu pastinya proyek-proyek kerjasama infrastruktur dan ekonomi kreatif. Ada proyek-proyek yang konkret nggak nih yang ingin diwujudkan dalam 2-3 tahun ke depan yang berhubungan dengan infrastruktur? Ya banyak tentunya. Tentu kita akan terus memperkuat aktivasi kita tadi di kreatif space, baik yang ada di bandara, baik ada yang di sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah atau Pemda, kemudian yang ada di stasiun, termasuk yang di ruang-ruang terbuka begitu. Dan tentu juga dukungan yang diharapkan juga dari Kementerian Menko Infrastruktur kan juga sebagai pengarahnya tim koordinasi implementasi rencana induk ekonomi kreatif ini. Di situ beliau kan sebagai Pak Menko ini kan juga sebagai dewan pengarah di dalam tim ini. Nah tentu kami juga mengharapkan dukungannya karena kami perlu berkolaborasi dengan Kementerian PU, dengan PLN, kemudian Kementerian Perhubungan, sehingga yang diharapkan oleh pemerintah daerah bahwa ekonomi kreatif di daerahnya bisa berkembang itu juga bisa mendapatkan dukungan dari Kemenko Infrastruktur. Oke. Sudah pasti kita support saling mendukung satu sama lain. Siap. Karena di berbagai kesempatan pun juga sering bersama juga dengan Pak Menko AHY, termasuk kemarin ini kunjungan ke Bali. Ke Bali, betul. Juga. Jadi Bali ini juga menarik. Kemarin kan ada Pak Menko Infrastruktur, ada Menteri Pariwisata, ada Menteri Bappenas, ada Wakil Menteri ATR waktu itu, dan Gubernur Bali beserta jajarannya. Nah, kemudian jadi Bali ini punya pengalaman yang luar biasa ketika COVID. Karena 54% perekonomiannya itu menggantungkan terhadap pariwisata. Betul. Nah, setelah kejadian tersebut, Pak Gubernur Bali menyampaikan ke kami langsung bahwa beliau melihat bahwa perlu dibangun pilar-pilar lainnya selain sektor pariwisata yang sudah berkembang baik di Bali. Nah, salah satu yang beliau ingin kembangkan lagi itu adalah ekonomi kreatif dan digital. Nah, disinilah kami hadir ketika itu juga agar pembangunan infrastruktur di Bali juga dan pariwisata ini bisa seiring dengan penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital di Bali. Karena banyak sekali peluang Bali ini luar biasa, tetapi terus ingin dikembangkan sehingga ketika ada situasi mungkin pariwisata lagi turun, nah ada potensi-potensi lain yang bisa juga mendukung ekonomi di Bali. Dan pemerataan ya, sehingga yang berkembang juga ada Bali Utara, Bali Timur, Betul, Bali Barat betul. gitu. Kan ya sektor ya begitu ya, sektor ada pariwisatanya mungkin, dari kebudayaannya, dari ekonomi, walaupun saling terkait, nanti ada pertanian dan seterusnya gitu. Iya. Terima kasih sudah menjawab banyak banget pertanyaan. Terima kasih sudah memberikan kita gambaran Terima kasih sudah yang lebih nyata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para netizen. Pasti. Dan seperti saya bilang, infrastruktur kita memberikan ruang, kreatif itu memberikan nilai, tapi kolaborasilah yang menghadirkan manfaat sehingga semua manfaat itu bisa dirasa. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Menteri, sukses selalu, semangat selalu. Terima kasih Mbak Mary. Thank you. Yuk. Hari ini kita belajar bahwa infrastruktur bukan hanya tentang apa yang selesai dibangun, tapi tentang apa yang bisa kemudian tumbuh di dalamnya. Bandara tidak harus berhenti sebagai tempat transit. Bandara bisa menjadi pasar bagi produk dan karya Indonesia. Creative Hub tidak seharusnya hanya menjadi gedung yang menarik, tapi Creative Hub harus menjadi tempat lahirnya karya usaha, penghasilan, dan lapangan kerja baru. Ruang publik juga tidak hanya menjadi tempat berkumpul. Jika dikelola dengan tepat, maka ruang publik dapat menghidupkan komunitas dan menggerakkan ekonomi lokal tanpa kehilangan fungsi sosial serta ekologisnya. Karena itu, kolaborasi lintas sektor yang dikawal oleh Pak Menko AHY menjadi sangat penting. Agar pembangunan visi konektivitas, kreativitas, dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan. Pada akhirnya, keberhasilan kolaborasi aircraft dan infrastruktur bukan hanya diukur dari berapa banyak gedung yang dibangun atau acara yang diselenggarakan. Tapi keberhasilannya terlihat ketika kreator mendapatkan pasar, pelaku lokal naik kelas, anak muda memperoleh kesempatan, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Masyarakat pun dapat ikut mengambil bagian dengan mendukung produk lokal.
menggunakan dan menjaga ruang publik, berkolaborasi melalui komunitas, serta berani membawa karya dan gagasannya ke ruang-ruang yang telah tersedia. Karena infrastruktur menyediakan tempat untuk bergerak, tapi ekonomi kreatif memberinya cerita, nilai, dan kehidupan. Infrastruktur membangun ruang, kreativitas menghidupkan masa depan. Saya Mary Riana, sampai bertemu di episode Inframi berikutnya. Dream big, work hard, and never give up. Indonesia pasti bisa.